A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun, adapun ini bab. Hadatsana Muhammad bin Basyarin, hadatsana Ibnu Abi Adiyin, an Syu'bah an Sulaiman an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu an ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, idza da'a, ketika memanggil siapa ar-rajulu, seorang laki-laki, maksudnya suami, memanggil imra'atahu, kepada istrinya, ila firashihi, pada alasnya suami, alas ya tempat tidur, fa'abat, maka menolak siapa istri, antaji'a, untuk datang siapa istri, la'anatha, maka melaknati kepada istri siapa al-malaikatu, malaikat, hatta tusbiha, sehingga pagi. Rawahu al-Bukhari, kitabun nikah. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, ketika seorang suami memanggil istrinya supaya datang ke tempat tidurnya, nggak tahu ngapain, ngajak ngapain, pokoknya dipanggil ke tempat tidur. Mungkin suami sedang di tempat tidur, istri dipanggil lagi di luar, sini mam, sini bokek. Nah, kemudian istri nggak mau datang, alasan macam-macam lah, itu panas kek, alasan capek kek. Nah, intinya nggak mau datang. Ya, dipanggil oleh suaminya nggak mau datang, maka malaikat melaknati kepada istri itu sampai pagi. Itu kalau malam hari. Kalau pagi gimana? Ya pagi ya sampai sore. Jadi ini hanya menunjukkan bahwa seorang istri yang solehah itu dia selalu taat kepada suaminya. Dan sekali lagi begini, ini jangan sampai istri menanggapi dengan negatif. Oh, enak amat suami. Ya masing-masing kan ada tugasnya, masing-masing ada kewajibannya. Bukan berarti terus ayat atau hadis ini semata-mata ngenakno suami, memberatkan istri, tidak. Justru seorang istri kalau dia bisa taat, ya kan jelas jaminannya surga itu kan. Wanita itu asal dia taat Allah, Rasul, suami, surga. Idza sholatil khamsaha wa ta'at zaujaha qila dakhulil jannah min haitsu syi'ti, masuk surga. Jadi jangan ditanggapi atau jangan dilihat dari segi beratnya, tapi lihatlah pahalanya, lihatlah surganya. Kalau misalnya nggak bisa datang, ya bilang dengan baik-baik, begitu saja maksudnya. Jangan terus sudah ngomel nggak datang, ya bicara saja dengan baik. Insya Allah suami juga nerima. Itu. Babun, adapun ini bab fil khul'i, di dalam mencabut. Maksudnya ini mencabut mencabut nikah, khulu. Jadi kalau tolak itu adalah dari suami, tapi kalau khulu itu dari istri, nah, menuntut cerai. Nah, itu namanya khulu. Gimana maksudnya khulu di sini? Hadatsana Sulaiman bin Harbin, hadatsana Hammad an Ayyub an Abi Gilabah an Abi Asma an Thauban, qala, berkata Thauban, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu mamra'atin, di mana seorang istri, sa'alat, yang minta siapa istri, zaujaha, kepada suaminya, minta tolakon, talak, fi ghairi, di dalam selain, ma ba'sin, bahaya, wa haramun, maka haram, alaiha, bagi istri, raihatul jannati, baunya surga. Rawahu Abu Daud.
Nabi bersabda, di mana seorang istri dia minta cerai kepada suami dengan tanpa bahaya. Artinya tidak ada sesuatu yang membahayakan bagi dirinya. Tiba-tiba minta cerai atau barangkali dia dipengaruhi sama pihak ketiga. Apa mantannya, bagaimana lah itu. Atau mungkin karena duitnya kurang barangkali. Bukan nggak ada, hanya kurang. Nah, terus menuntut cerai. Maka istri yang demikian, kata Nabi, haram surga. Baunya surga haram. Nah, ini harus diperhatikan para istri-istri ya. Jadi kalau tidak ada sesuatu hal yang sangat-sangat membahayakan bagi istri, artinya membahayakan bagi dirinya kalau tidak segera pisah dari suaminya. Mungkin sering dipukuli, sering disakiti barangkali, itu termasuk yang bisa dijadikan alasan untuk khulu. Nah, itu khulu artinya menuntut cerai. Atau termasuk suaminya sudah tidak melaksanakan kewajibannya. Jadi adalah sesuatu yang intinya yang sekiranya membahayakan bagi dirinya itu. Maka wanita atau istri itu diperbolehkan untuk khulu. Jadi khulu itu syaratnya ya kemudian istri itu mengembalikan mas kawin dari suami yang dulu pernah diberikan. Jadi ketika istri itu menuntut cerai, maka istri atau wanita itu supaya mengembalikan mas kawin yang pernah diberikan, termasuk pemberiannya. Tapi umpama suaminya untuk mas kawin dah nggak usah, mas kawin mah nggak usah, pemberiannya juga nggak usah, semuanya udahlah. Nah, kalau memang sekarang kamu ingin pisah dari saya ya sudah, misalnya itu. Tapi kalau istri itu walaupun suami misalnya tanpa ada permasalahan yang berat, karena istri bolak-balik nuntut minta cerai kemudian suami mengabulkan, bahaya itu. Jangan kemudian terus istri merasa menang, justru suami membolehkan istri itu bahaya, membahayakan, memberatkan bagi istri. Ya tadi tidak akan mencium baunya surga coba. Maka jangan sampai hanya gara-gara sesuatu yang sebetulnya tidak berat, tidak bahaya, tapi terus hanya nuruti hawa nafsu. Itu tadi mungkin dipengaruhi oleh pihak-pihak yang ketiga lah, itu hati-hati. Hadatsana Abu Quraibin hadatsana Muzakhim bin Dawud bin Ulayyah an Abi an Lais an Abil Khattabi an Abi Zur'ah an Abi Idris an Thauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, al-mukhtali'atu, wanita yang minta cerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Nah, huna mereka wanita itu adalah al-munafiqatu, wanita-wanita munafik. Bila ada seorang wanita atau istri dia menuntut cerai kepada suami tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama, maka wanita itu, istri itu adalah wanita yang munafik. Jadi supaya betul-betul dihindari ya, khususnya ini bagi para istri. Babun hadatsana Hasan bin Arafah hadatsana Ismail bin Ayyashin an Bujair ibni Sa'din an Khalid bin Ma'dan an Kathir bin Murrah al-Hadrami an Mu'ad bin Jabalin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, la tudzi, jangan menyakiti siapa imra'atun, istri, zaujaha, pada suaminya, fit dunya, di dunia ya, di dunia ini, ila, kecuali qalat, maka akan berkata siapa zaujatuhu, istrinya, suami, rupanya minal khuril ain, minal khur, dari bidadari, al-in, yang jeli-jeli matanya, maksudnya bidadari di surga. Bidadari di surga mengatakan begini, la tuzihi,
jangan menyakiti kamu pada suami. Maksudnya kamu istri yang di dunia itu. Kamu jangan nyakiti suamimu. Suami dimarahi melulu, sudah sakit-sakitan, kurus, dimarahi melulu. Kota lagi, semoga melaknati kepadamu siapa Allahu Allah. Jadi istri yang menyakiti suaminya itu didoakan laknat oleh istri yang ada di surga, yaitu para bidadari. Fa inama, maka sesungguhnya huwa dia suami, indaki di sisimu, dakhilun sebentar. Dia itu jadi suamimu hanya sementara, kata bidadari. Sebentar dimarah-marahi melulu. Yushiku hampir ayyufarikoki, memisai siapa suami padamu, ilaina kepadaku. Dan hampir saja atau sebentar lagi suami kamu itu akan meninggalkan kamu, lalu kemudian akan bertemu saya. Nah, itu bidadari itu. Jadi kalau suami sering disakiti, sering diomelin, sering sama istrinya di dunia itu, oleh bidadari kasarannya didoakan supaya suaminya cepat mati. Nah, kalau mati kan biar cepat ketemu bidadari lah itu. Makanya ibu-ibu kalau sering ngomelin suami berarti sama saja mempercepat kematian suaminya. Ya terserah, ingin cepat suaminya mati ya omelin aja terus tiap hari. Kalau nggak ingin suaminya cepat mati ya baik-baikin. Ini artinya bahwa bidadari yang di surga yang nantinya akan menjadi pasangannya itu nggak terima kalau ada laki-laki, para suami ini nggak salah, nggak apa, sudah selalu berbuat baik masih salah, sudah berbuat baik masih diomelin. Kasihan deh loh. Itu bidadari yang di sana itu nggak terima. Lo mbak, suamimu itu sementara itu dengan kamu. Setelah itu nanti akan bersama dengan saya, itu bidadari itu. Nah, padahal kalau bapak ibu terus tetap bersama-sama di dalam ibadah suami istri, nah itu nanti juga istri akan menjadi ratunya bidadari, gitu loh. Nanti, jadi bidadari nanti jadi bawahan panjenengan para istri-istri sekarang ini. Makanya syukur, bangga sekarang ini hidup bisa netepi ibadah suami istri, disyukuri alhamdulillah, dan terus dipertahankan, jangan sampai terpengaruh, jangan sampai mundur. Biar ada yang ngiming-ngiming, ada yang mempengaruhi, jangan terpengaruh ya. Orang sebentar lagi istilahnya umur sudah menjelang asar, sebentar lagi maghrib, lah kok terpengaruh, kepahamannya lah kok pindah, lah piye loh. Udah ngaji sering, ngaji sudah lama. Nah itulah bahwa betul-betul nasihat itu menjadi kenyataan. Makanya harus diramut keimanan kita, kepahamannya harus diramut. Kalau sekiranya ada yang mempengaruhi, pertama ya jelas jangan mau, dan kalau sudah tahu dia itu suka mempengaruhi ya jangan ditemani, jangan diajak komunikasi lagi. Tiap komunikasi isinya mempengaruhi. Jangan di WA. Kalau misalnya dia nge-WA ya nggak usah dibalas, diabaikan saja. Kalau perlu diblokir nomornya yang suka mempengaruhi itu, diblokir. Jangan sampai kita kehilangan surga. Kita ini sudah pas, sudah ada di jalan yang benar, jalan yang menuju surga, selamat dari neraka. Jangan sampai kita terpengaruh. Apalagi memang sudah usia sudah senja. Usia senja itu kan sebentar lagi maghrib. Memang mempertahankan itu berat Bapak Ibu ya, tapi seberat apapun kalau akhirnya kita sama-sama mati husnul khotimah, masuk surga. Jangan sampai mati nisto ya, mati yang dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik.